dia banting harga di bawah even harga modal selama setahun. Habis nggak gue? Selama kalian jadi perantara nih, itu bukan produk kalian. Kalian bisa di-bypass sama yang punya capital lebih besar. Berarti. Video ini dipersembahkan oleh Radar Bank. Semua orang butuh uang. Kalau misalnya kayak ini, aku kan jual barang all shop yang kayak cuma dropship tapi barangnya hype. Oke. Itu tuh masih bingungnya apa cara marketnya gitu. Soalnya kalau aku lihat dari kalau misalnya pakai Instagram Ads doang, kayaknya agak kurang aku rasa. Oke. Kalau gue pribadi, gue dalam berbisnis, itu dropship barang yang hype ya. Iya benar. Nah, kalau di situ competitive advantage lu apa? Apa? Competitive advantage. Lu bisa dapat apa yang bikin orang mau beli ke lu? Barangnya hype nih. Semua orang bisa jual barangnya. Semua orang bisa dapat barangnya. Apa yang bikin orang mau beli sama lu? Cuma satu kan? Harga. Ya. Iya. Kalau lu merasa nyaman nggak di bisnis yang kayak gitu? Itu sama aja kayak lu jualan beras, sembako. Marginnya pasti akan selalu tipis karena lu cuma bisa menangin di harga, ya nggak? Lu mau packaging kayak gimana pun nggak akan ngefek kalau barang hype. Ya kan? Gue pribadi udah pernah mau coba bisnis kayak gitu, tapi nggak akan pernah gue bikin. Kenapa? Karena bisnis yang kayak gitu itu nggak sustainable sama sekali. Kalau gue mau bisnis yang long lasting dan sustainable, istilahnya. Lu bikin consignment store nih. Apa perbedaan lu sama yang gede yang 300.000, 200.000 followernya? Apa perbedaannya? Nggak ada. Di dalam bisnis itu semakin banyak lu create value, semakin banyak uang yang lu dapat. Jadi bisnis itu bukan soal pintar-pintaran cari ide. Ada yang pernah kira nggak? Bisnis tuh kayak misalnya kalian mandi nih, lagi shower nih, kita dapat ide nih, mau bikin ini, kalian bikin bisnis. Itu salah besar. Bisnis tuh dari masalah yang ada. Contoh, gue bikin ternak uang, kenapa? Karena ada masalah yang besar banget di Indonesia. Yaitu orang tuh banyak yang di ambang kemiskinan. Jadi itu yang problem yang gue coba untuk solve. Jadi makin besar problem yang kalian solve, uangnya juga akan semakin besar. Ngerti nggak? Contoh, kalian bikin nih, pecel lele. Problem yang kalian solve apa? Pecel lele. Kan banyak tuh di pinggir jalan. Apa yang mereka solve? Apa bedanya pecel lele yang satu sama yang sebelah? Nggak ada bedanya kan? Makanya nggak akan pernah dia bisa scale sampai besar bisnisnya. Banyak kan anak muda pikir mereka mau bikin kafe, kopi susu, dan lain-lain. Tapi competitive advantage sebenarnya nggak ada sama kompetitor sebelahnya. Jadi kalian mesti cari competitive advantage kalian apa? Kalau kalian udah bikin produk sendiri, itu baru kalian bisa bikin monopoli. Jadi buku yang gue rekomend untuk kalian baca, yaitu Zero to One. Itu buku bagus banget, tentang cara bikin bisnis. Yang tulis bukunya itu Peter Thiel, yang bikin PayPal. Jadi, dia kasih tau konsep, dia namanya Zero to One. Jadi kalau kalian nih, kalian coba niru punya orang, contoh consignment store, itu kalian progresnya itu vertikal. Progres kalian itu vertikal, karena kalian coba tiru yang udah ada. Tapi di saat kalian bikin sesuatu yang baru, yang belum ada di Indonesia, kalian akan progresnya Zero to One. Itu yang bikin monopoli. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian bikin bisnis berdasarkan dari komoditas atau yang lain, itu kurang bagus. Karena susah, kecuali kalian rela banting harga dengan kalian rela keluar duit istilahnya, banting harga. Gue dulu waktu itu gue pernah jualan pomade. Ada yang tahu nggak kayak Fix Clay, Solvesito? Ada yang pernah pakai? Yang pomade? Waktu itu gue salah satu distributor yang lumayan besar di Tangerang. Tapi apa yang terjadi? Ada satu kompetitor gue, dia banting harga di bawah even harga modal selama setahun. Habis nggak gue? Selama kalian jadi perantara nih, itu bukan produk kalian. Kalian bisa di-bypass sama yang punya capital lebih besar. Itu akan selalu begitu. Mau bisnis kalian apapun, kalian jualan yang bukan, kalian nggak punya paten, kalian nggak invent apa-apa, kalian selalu bisa di-bypass sama orang dengan yang punya capital lebih besar. Jadi kalian hati-hati kalau main bisnis yang kayak gitu. Kecuali kalian siap bakar duit. Ada yang tahu ceritanya Rockefeller? Gimana cara dia bisa dominasi oil market? Apa yang dilakuin? Belum tahu. Jadi ibarat di Indonesia Pertamina lah ya. Pertamina buka nih, harganya misalnya 9.000 per liter. Rockefeller buka di sebelahnya. Dia bilang kayak gini ke yang ownernya, harga lu naikin nggak ke 9.200? Harga gue 9.000 nih. Lu naikin punya lu ke 9.200. Kalau lu nggak naikin ke 9.200, harga gue turunin ke 8.000 selama setahun, biar lu bangkrut. Itu caranya bisnis tuh monopoli, ngerti nggak kalian? Jadi kalau kalian punya komoditas atau jualan barang yang semua orang bisa jual, mereka tinggal banting harga. Jadi contohnya kalau invention itu apa? Makanya tech itu bisa tinggi banget valuasinya. Karena mereka sifatnya zero to one, bukan horizontal. Kalau kalian bikin pecel lele itu horizontal. Kalian makin bikin cabang banyak, ya mungkin omset kalian lebih besar, tapi kompetitor juga makin banyak. Karena di saat di dalam saham ya, itu ada konsep yang namanya economic mode. Jadi economic mode itu apa? Itu semacam istilah parit yang membentang luas. Jadi kalian, ini kerajaan kalian nih. Contoh misalnya, kalian di rumah nih,
Kalian jualan misalnya, jualan apa ya? Kalian jualan sepatu deh. Kalian jualan sepatu, laku banget nih. Sampai semua tetangga kalian tahu. JN datang terus, mereka sampai nanya-nanya, ini orang jualan apa? Menurut kalian mereka bakal coba untuk tiru nggak jualan kalian? Tetangga. Mereka bakal tiru nggak jualan kalian? Iya. Mereka bakal mau penasaran kan, mau tahu kan? Itu sama di bisnis. Jadi kalau ada bisnis yang profit margin yang tinggi, orang akan coba terus untuk ambil market yang nantinya. Jadi gue invest di bisnis yang punya economic mode yang bagus banget. Karena profitabilitasnya tinggi, itu mengundang serangan dari kompetitor, ngerti nggak? Makin bisnis kalian makin bagus, kompetitor akan datang. Iya, betul. Contoh, di TikTok nih misalnya, tentang saham, itu gue berani ngomong, gue yang pertama bikin. Banyak yang coba-coba bikin nggak? Benar. Itu dia. Mereka mau coba ambil market share gue. Tapi gue punya yang namanya first mover advantage. Gue yang pertama bikin itu. Mereka nggak akan bisa catch up ke gue, ngerti nggak? Iya. Jadi di bisnis juga sama. Kalian tuh nggak boleh istilahnya ikut-ikutan doang. Lihat ini bagus, kalian ikutan. Kalian kalau coba kalian inovasi sendiri. Contohnya misalnya lu udah main di fashion, apa yang lu bisa lakukan? Bikin clothing line sendiri. Itu 0 to 1, bukan ke samping. Tapi kalau lu bikin consignment store itu ke samping, nggak akan pernah besar. Menurut lo consignment store itu ada cap-nya nggak? Income limit dia ada limitnya nggak income? Ini enggak. Consignment besar menurut kalian itu mereka masih tambah besar atau udah stagnan? Udah stuck. Yes. Jadi itu terserah kalian mau bisnis yang gimana. Tapi semua bisnis nggak ada yang salah. Tapi gua saranin bisnis yang barrier to entry-nya tuh tinggi. Contoh, orang misalnya ini kan seminar laba book ya. Orang mau bikin laba book, mau nyontoh, gampang atau susah? Misal kalian nih mau contoh mau bikin laba book pencatatan keuangan, gitu. Bisa nggak kalian bikin? Nggak bisa kan? Itu barrier to entry. Ternak uang. Ada yang mau nyontoh gua misalnya yang bikin TikTok itu mau contoh gua bikin ternak uang. Bisa nggak mereka bikin? Susah. Susah. Iya. Barrier to entry-nya ada. Ngerti nggak? Itu dia. Tapi kalau sekedar misalnya gua jualan apa, misalnya gua jualan pomade, gampang nggak orang buat tiru gua? Tinggal cari distributor siapa, beli bulk dari gua, jual lebih murah dari gua, ya kan? Itu contohnya. Oke. Jadi ada pertanyaan yang lain nggak? Mungkin konsultasi bisnis atau apa? Nggak Boleh masalah. jelasin tentang barrier to entry-nya nggak? Soalnya tadi kayak misalnya kayak ternak uang gitu, kita kalau misalnya kayak yang mau kita tinggal apa sih, kopas gitu aja. Ya. Mau Ini. ya. Mau kopas ternak uang bisa atau nggak kalian? Nah, maksudnya kayak tadi buat TikTok gitu tuh. Jadi tinggal apa sih, adaptasi terus modifikasi gitu doang tuh. Bisa Bisa. nggak kalian copy? Nah, semisal gitu ada yang bisa, itu gimana? Ya, ambil aja konten-konten lu. Oke, kalau ngambil konten itu nggak mungkin. Tapi kalau Iya maksudnya. Ya. Iya, tinggal kayak lu ngomong apa terus kita buat ulang gitu tuh. ya, tapi nggak akan pernah sebesar gua. Nggak akan pernah bisa ngejar gua. Karena ya gua udah punya tadi namanya first mover advantage. Contoh first mover advantage ya. Sido muncul misalnya nih. Tolak angin, banyak nggak yang niru? Tolak angin. Ada yang bisa nggak ambil market share dia sampai sekarang? Nggak. Ya, itu dia jawaban. Indomie. Ada yang bisa nggak ambil market share dia? Berapa banyak yang tiru dia? Banyak. Ultra Jaya. Berapa banyak yang tiru susunya? Sari kacang hijau dan lain-lain. Ada yang bisa ngambil market share Ultra Jaya? Nggak ada kan? Itu adalah namanya economic mode. Jadi kalian cari bisnis yang bisa begitu. Contoh ternak uang. Kan ini istilahnya IP gue. Orang nggak bisa main ambil itu nggak boleh. Tapi misalnya ada yang mau coba tiru, akan susah karena bikin ternak uang itu platformnya nggak gampang, engine-nya nggak gampang. Kayak itu. Dan ya bisa aja yang tiru. Cuma mereka punya personality gue nggak? Karena yang jual gue sebenarnya. Kalau misalnya ternak uang di jalan tanpa gue nggak bisa. Karena yang dijual personality gue. Itu yang gue bikin personanya di luar. Ngerti nggak? Itu semua menurut kalian mungkin coincidence ya. Gue bikin enggak. Itu semua udah gue konsepin dari awal. Gue udah tahu arahnya mau kemana dari awal gue bikin ternak uang. Kayak gitu.